Nama saya Ahmad Al-Tafadz Yahya dengan nomor NIM 13124000059. Nama saya Andrew Aulia Akbar Fakturozi dengan NIM 13121000051. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaraf Nani, nomor NIM 13 12 4061. Perkenalkan, nama saya Renaldi Bagandi Wanjoko, nomor NIM 13 12 4062. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang biografinya DN Aidit. DN Aidit lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1923 di Jalan Belantu nomor 3, Pangkal Lalang, Tanjung Pandan dengan nama Ahmad Aidit. Nama ayahnya adalah Abdullah Aidit. Ibunya bernama Mailan, termasuk keluarga Ningrat Belitung, anak seorang dari yang bertikel Ki Agus atau KA, yakni Ki Agus Haji Abdul Rahman dan Nyanyu Aminah. Dari perkawinan Abdullah dan Mailan, lahirlah 4 orang anak, yaitu Ahmad Aidit Basri, Aidit Ibrahim Aidit yang meninggal sewaktu ketika kecil, dan Murad Aidit. Abdullah Aidit bekerja sebagai Mantri Kehutanan dengan gaji ketika itu adalah 60 gulden. Dengan masa dinas sudah puluhan tahun, anak-anak remaja di kampung Aidit terbagi menjadi 4 golongan, yakni pertama golongan anak kampung pribumi. Aidit termasuk golongan ini. Kedua adalah golongan anak benteng, anak tangsi yang terdiri atas anak-anak polisi yang mendiami tangsi. Pada umumnya adalah polisi yang datang dari Pulau Jawa. Ketiga, golongan anak Tionghoa yang tinggal di pasar adalah pedagang di kota tersebut. Golongan keempat dikenal sebagai anak sekak yang tinggal di suatu daerah perkampungan sekak yang bernama Birok. Awal 1948, Aidit berumur 25 tahun dan Sotani berumur 24 tahun menikah secara Islam tanpa pesta. Dan di rumahnya Ki Haji Raden Dasuki, sesepuhnya PKI di Solo, yang bertindak sebagai penghulu, yang bernama Mutigdo, Aminah, dan 4 orang adik Sotani. Datang hanya Murad dan Sobron, 2 adik Aidit yang mewakili keluarga Belitung. di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Aidit. Pendidikan Aidit, Ahmad Aidit kecil menamatkan sekolahnya di HIS Hollands Inlands School atau sekolahnya dasar anak sekarang. Ketika di Belitung belum ada SMP, Aidit dikirim ke Batavia untuk masuk ke sekolah. Dagang bernama MHS atau bisa disebut dengan Midlands School di Batavia. Aidit mulai berhubungan dengan banyak pemuda, mahasiswa yang bercita-cita patriotik dengan orang-orang politik semakin bertambah seperti Sukarni, Khairul Saleh, Adam Malik, Jonan Nur, dan tokoh-tokoh pemuda pejuang ketika itu. Aidit ini termasuk juga dalam lingkungan pemuda API atau juga yang disebut dengan yang bernama bermarkas di Menteng 31 dan Soekarno. Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin menjadi gurunya waktu itu. Namun, Bung Hatta yang menjadikan Aidit sebagai murid kesayangannya meskipun kemudian hari menjadi musuh bebuyutan dikarenakan arah aliran politik yang berbeda. DN Aidit menyukai buku-buku klasik tentang politik dan ekonomi. Dia mempelajari berbagai buku yang sifatnya komunis dan sosialis. Dia mulai membaca buku yang tebal. Kapital Karya Karl Marx 1818 atau bisa disebut dengan 1818 sampai dengan 1883. Mulai mengenal dengan mempelajari pemikiran Friedrich Engels 1820 sampai 1895. Feuerbach, Friedrich Nietzsche 1844 sampai 1900, yang dimana seperti karya Mao Zedong dan pemimpin Tiongkok lainnya. Karir politik Aidit terpilih untuk mengikuti kursus yang diadakan
oleh pemuda Angkatan Indonesia Baru yang dilaksanakan di Menteng. Asrama ini dikelola oleh Sendenbu, Badan Penerangan Jepang, di mana Sukami bekerja. Tempat ini adalah tempat penggodongan para pemuda untuk menjadi pemimpin, dan memang pada akhirnya banyak alumni Menteng yang menjadi pemimpin pada saat menjelang kemerdekaan 17 Agustus maupun dalam perjuangan bangsa seterusnya. Selain Soekarni sebagai pengurus asrama ini, terdapat pula Chairul Saleh dan AM Hanafi, serta beberapa yang lain. Siswa-siswa diasramakan di tempat pelatihan itu, hingga pada suatu kesempatan beberapa pemuda sepakat untuk mendirikan Gerindom, Gerakan Indonesia Merdeka. Dewan politiknya dipegang oleh DN Aidit sebagai ketua, dengan anggota-anggota MH Lukman dan Suko. Bahkan Dewan Eksekutif dipegang oleh Syamsuddin, Suko dan Sidik Kertapati. Di samping itu, atas inisiatif Angkatan Baru, Indonesia ini mengorganisir pembentukan PBK, Persatuan Buruh Kendaraan, yang dipimpin oleh Suparjana dan DNID. Para pengajar di asrama ini antara lain Bung Karno, Bung Hatta, Amir Syamsuddin, Mr. Subarjo, dan Mr. Sunaryo. Pemuda-pemuda bekas Gerindom diantaranya AM Hanafi, DNID, Armansyah, dan pemuda sayap kiri dan Indonesia Muda merupakan inti dari revolusioner dari Angkatan Baru Indonesia. Mereka juga membangun organisasi semi militer yang bersama Barisan Banteng yang dipimpin oleh Khalid Rashidi, DNID, Salam, dan lain-lain. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi dan paham politik antifasis, maka pengaruhnya cepat tersebar di kalangan rakyat. Dalam aksinya mereka menggunakan nama Banteng Merah. DNID salah satu tokoh terkemuka Partai Komunis di Indonesia, memiliki pandangan yang khas terkait pemerintahan demokrasi. Dalam konteks politik Indonesia, pada era 1950-an hingga 1960-an, Aidit mengusung gagasan demokrasi rakyat yang berbeda dengan demokrasi liberal yang banyak diterapkan di berbagai negara-negara barat. Tentunya berikut adalah paparan terkait dengan pandangan Aidit tentang pemerintahan demokrasi. Yang pertama adalah makna demokrasi rakyat. Demokrasi yang diusulkan oleh Aidit tentunya yang bersifat liberal atau kapitalistik dengan demokrasi rakyat menurutnya, yakni berbasis kerakyatan yang dimana pemerintahan yang memperjuangkan kepentingan kelas pekerja, petani, buruh, dan golongan rakyat kecil. Anti-imperialisme, yakni menolak dominasi asing dan menentang sistem kapitalisme, yang tentunya ini menentang sistem kapitalisme yang dianggap merugikan negara yang berkembang, seperti Indonesia. Yang berorientasi sosialisme, yaitu sistem demokrasi ini menjadi jalan menuju masyarakat yang lebih adil yang berdasarkan prinsip sosialisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri demokrasi yang dikehendaki. Keterlibatan langsung rakyat artinya dianggap sebagai elemen inti politik dalam pengambilan keputusan politik, yang dimana kebijakan pro rakyat, segala kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin, terutama petani dan buruh. Kepemimpinan kolektif mengutamakan kepemimpinan yang tidak terpusat pada individu, melainkan pada originasi partai dan massa. Penghapusan kelas-kelas sosial, demokrasi rakyat bertujuan untuk menghapus ketimpangan sosial melalui distribusi kekayaan yang lebih adil. Sekian, terima kasih. Saya menjelaskan penolakan terhadap demokrasi liberal. Aidit mengkritik demokrasi liberal karena dianggap hanya menguntungkan kaum borjuis atau elit ekonomi, membiarkan rakyat kecil tetap terpinggirkan, tidak membawa perubahan struktural yang dibutuhkan masyarakat Indonesia yang baru merdeka. Terima kasih. Baik, hubungan dengan ideologi PKI. Pandangan Aidit tentang demokrasi rakyat erat kaitannya dengan ideologi komunis yang diperjuangkannya. Demokrasi rakyat dipandang sebagai langkah awal menuju komunisme, yaitu masyarakat tanpa kelas. Aidit juga menekankan
perlunya mengorganisasi rakyat untuk merebut kekuasaan politik secara revolusioner jika itu diperlukan. Relevansi dengan konteks Indonesia. Pada era demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Gagasan ini selaras dengan kebijakan Presiden Soekarno yang menolak demokrasi liberal dan mengusung konsep Nasakom. Nasakom disebut menjadi nasionalisme agama dan komunis. Namun, pendekatan ini menimbulkan konflik dengan kelompok lain, seperti militer dan partai-partai Islam, yang akhirnya berujung pada peristiwa 1965. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.